Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Seperti biasa sebelumnya saya absen dulu ya. Ya. Januri, Dulu. Miftahul Huda. Baik, untuk hari ini kita pertemuan pertama yang akan kita pelajari adalah teknik pemesinan bubut konvensional. Kira-kira sampean dari kelas 1 kemarin apakah sudah pernah tahu mungkin sekilas mengenai mesin bubut seperti apa? Sudah pernah? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira seperti apa prinsip kerjanya, karakteristiknya mesinnya seperti apa? Dan bisa menjelaskan kira-kira? Saya Pak, Ya, silakan Mas. prinsip bekerja mesin bubut, benda kerja berputar, pisau bergerak. Oke, baik. Kemudian ketika tadi teman sampean sudah menjelaskan bahwa prinsip kerjanya adalah benda kerja berputar dan pisau atau alat potongnya yang bergerak mendekati benda kerjanya. Jadi ketika benda kerja diputar, kemudian alat potongnya yang bergerak bisa arah memanjang dan arah melintang. Berarti bisa sampean bayangkan kira-kira benda kerja atau produk seperti apa yang bisa dihasilkan dengan mesin bubut ini. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Salah satu, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Mas. Benda kerjanya yang berbentuk silindris. Oke, tadi sudah ada yang menjelaskan mengenai karakteristik bendanya. Jadi karakteristik bendanya yang bisa dihasilkan produknya di mesin bubut adalah benda kerja yang berbentuk silindris karena prinsip kerjanya tadi benda kerja berputar dan alat potong yang digerakkan untuk mendekati atau menyayat benda kerja. Ya. Jadi prinsip kerjanya dengan benda kerja yang berputar tadi, material yang tidak kita butuhkan akan kita hilangkan dengan cara menyayat dengan pisau yang sudah kita siapkan, pisau atau pahat atau alat potong yang sudah kita siapkan. Ya. Jadi mungkin ada yang bisa menjelaskan bagaimana material yang tidak dibutuhkan tadi bisa kita sayat untuk kita hilangkan untuk menyesuaikan dimensi yang kita butuhkan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, silakan angkat tangan. Oke Mas, silakan. Karena benda kerja berputar artinya saya akan mengelilingi benda kerja sehingga kita menggerakkan alat potong sepanjang 0,5 mm. Benda kerja akan berkurang di meja sebesar 1 mm. Cukup baik Mas penjelasannya. Jadi untuk prinsip kerja kurang lebih kita sudah punya pandangan atau gambaran awal untuk kita melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu bagian-bagian dari mesin bubut. Kemudian dari bagian-bagian ini nanti sampai kumpulkan data mengenai bagian-bagian ini. Kemudian fungsinya dari tiap bagian itu apa saja sampai cari, kumpulkan datanya dari buku yang sudah saya bagikan sebelumnya. Ya, sudah sampai bawa semua kan? Silakan dikumpulkan datanya mengenai bagian-bagian mesin bubut beserta fungsi dari tiap bagiannya. Ya. Oke, baik. Saya rasa cukup waktunya untuk mengumpulkan data. Mungkin setelah ini bisa satu persatu angkat tangan yang bisa menjelaskan mengenai bagian-bagian. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin salah satu bisa menjelaskan nanti bagian ini fungsinya ini. Seperti itu ya. Jadi silakan salah satu nanti angkat tangan dijelaskan satu persatu bagiannya. Oke, bisa dipahami ya. Silakan coba siapa salah satu yang berani menjelaskan? Saya Pak. Ya, silakan Mas. Kepala tetap fungsinya untuk mencekam benda kerja. Oke. Saya Pak. Ya, silakan. Selanjutnya ada tuas, itu dibagi menjadi 3. 1. Tuas on off. 2. Tuas pengatur kecepatan. 3. Tuas pengatur gerak otomatis. Oke, baik. Saya Pak, Ya Mas, silakan. saya mau melengkapi penjelasan yang tadi Pak. Tugas pengatur kecepatan fungsinya untuk mengatur kecepatan putaran sepeda. Oke, baik. Saya rasa untuk mengenai teori dari
bagian-bagian serta fungsi dari tiap bagiannya sudah cukup. Setelah ini kita langsung ke mesin, bisa dibagi dalam satu mesin nanti saya rasa 2 anak cukup ya, dari satu mesin nanti dibagi 2 anak. Jadi nanti kita mendemonstrasikan untuk pemfungsian dari tiap-tiap bagian yang sudah kita bahas bersama tadi. Ya, jadi tiap-tiap bagiannya nanti kita demonstrasikan per mesin 2 anak. Ya, bisa dipahami ya? Oke, ya ini jadi sesuai dengan yang kita sudah diskusikan tadi mengenai prinsip kerjanya. Yang pertama, jadi benda kerja akan kita letakkan di sini, kita cekam di sini di kepala tetap atau cak. Nah, ini benda kerja akan mengikuti putaran dari spindle. Ya, kemudian alat potong atau pahat akan kita pasang di sini di tool post, tadi sudah kita bahas. Kemudian kita gerakkan ini yang alat potong atau pahat yang sudah kita pasang pada tool post ini bisa kita gerakan memanjang dengan sumbu Z. Ini bisa kita gerakkan dengan eretan bawah. Nah, sedangkan kalau kita perlu gerakan melintang, kita perlu atau sumbu X untuk mengurangi diameter, yang kita gerakan adalah eretan melintang. Ya. Kemudian ada satu lagi eretan atas. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwa eretan atas ini fungsinya untuk penyayatan atau gerakan pahat secara menyudut. Ya. Jadi ini bisa kita setel, kita sesuaikan, kita butuh sudut berapa, kemiringan berapa, ini bisa kita setel. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan belajar untuk mengatur kecepatan putaran spindle. Nah, itu tuasnya ada di sini. Tadi sudah kita bahas sedikit mengenai tuas-tuas yang ada di mesin bubut. Nah, salah satunya adalah tuas pengatur kecepatan. Nah, ini ada di sini. Ini bisa kita sesuaikan. Kemudian ada juga tuas on off. Nah, ini bisa kita gerakkan ke atas dan ke bawah, tergantung dari putaran spindle yang kita butuhkan, arahnya kemana. Nah, kita coba ya, kita gerakkan ke atas. Nah, gerakannya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, bisa sampai perhatikan. Dan kalau posisi, oke, ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan salah satu dipimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Untuk hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.